pertumbuhan ekonomi tahun ini diprediksi mencapai 5,88%. Serikat Tenaga Kerja menggelar demo di depan Kamar Dagang Umum tanggal 3 menyampaikan saat ini jumlah pemesanan sektor manufaktur tetap membludak di tengah pandemi dan ekonomi stay at home terus mencatat rekor laba baru. Maka pembekuan kenaikan gaji dinilai tidak masuk akal. 我们在此呼吁政府务必将经济成长的果实回馈于广大的劳工朋友们。 Upah dasar bulanan tahun 2018 naik 4,7%. Tahun 2019 naik 5% namun turun menjadi 3,03% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 hanya terjadi sedikit penaikan yakni $200 Taiwan. Gaji bulanan menjadi $24.000 Taiwan naik 0,84%. Namun tingkat pertumbuhan ekonomi tahun lalu mencapai 3,12%. DGBAS memprediksi angka ini akan naik hingga 5,88% tahun ini. Maka Serikat Tenaga Kerja menuntut upah pokok harus dinaikkan 8% tahun depan menjadi $26.000 Taiwan. Perwakilan pihak majikan menanggapi industri masih membutuhkan dana bantuan pemerintah. Tak sepantasnya langsung dinaikkan menjadi $26.000 Taiwan sekaligus. Serikat Tenaga Kerja menyarankan bila perusahaan tak mampu memberikan taraf upah ini, selisihnya harus disubsidi oleh pemerintah atau mempertimbangkan penundaan kenaikan secara individu. Tanggal 3 September, Taiwan melaporkan 2 kasus positif lokal di Taipei dan Taoyuan dan 4 kasus dari luar negeri, 2 diantaranya adalah pilot EVAR. Salah satu penderita kasus positif lokal adalah anak dari pilot tersebut, dan sekolah anak tersebut diliburkan selama 14 hari agar siswa dapat menjalani karantina. Kasus pertama varian Mu dari luar negeri muncul di Taiwan beberapa hari lalu. Apakah vaksin yang berada di pasaran saat ini mampu menangkal keganasan varian Mu? CCC menyampaikan ini harus menunggu hingga penelitian klinis baru dapat dipastikan. Jepang mendeteksi 2 kasus positif asimptomatik tanggal 1. Keduanya terinfeksi strain varian B1621. WHO secara resmi memberi nama Mu untuk varian ini. Fenomena varian Mu kini telah muncul pada 39 negara di seluruh dunia, terbanyak di Amerika dengan 2065 kasus. Tanggal 1 September, Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Eropa meloloskan laporan hubungan dan kerjasama politik Uni Eropa Taiwan dan proposal amandemen terkait lewat 60 suara pro, 4 suara kontra, dan 6 suara abstain. Laporan ini menyebutkan bahwa Uni Eropa dan Taiwan perlu membangun kemitraan yang lebih erat serta memantau secara seksama tekanan militer Tiongkok terhadap Taiwan. Laporan ini juga menyarankan bahwa nama kantor ekonomi dan perdagangan Eropa diubah menjadi kantor Uni Eropa di Taiwan, serta mendukung dan menyambut baik pendirian kantor perwakilan Lituania di Taiwan. Komisi Uni Eropa diimbau untuk segera memulai negosiasi perjanjian investasi bilateral dengan Taiwan, menekankan bahwa Tiongkok harus menghentikan ancaman militer terhadap Taiwan. Laporan ini akan dikirim ke Parlemen Eropa untuk pemungutan suara bulan Oktober. Duta Besar Tiongkok menyatakan penentangan tegas dan merasa bahwa hal ini melanggar kebijakan satu Tiongkok yang dapat merusak kepercayaan dan kerjasama antara Tiongkok dan Eropa. Seorang pria di Tainan memasang mesin jet model pesawat kontrol di bagian belakang sepeda yang diklaim dapat mencapai kecepatan 133 km per jam dalam waktu 30 detik. Video uji coba ini menjadi populer di internet, namun tak disangka hal ini malah menarik perhatian polisi. Pemasangan mesin jet pada kendaraan kecepatan lambat akan ditangani sebagai kendaraan bermotor yang dirakit. 慢车如果加装辅助引擎或是马达是依汽车的拼装车处理。那依照道路交通管理处罚条例第12条，拼装车辆是可以没入并处罚3600元至10800元。 Pelaku baru sadar telah melanggar hukum setelah didatangi polisi. Ia paling khawatir kendaraannya akan disita sehingga ia segera mencopot mesin jet tersebut. Oleh sebab itu, polisi hanya memberikan tilang peringatan kepadanya. Dinas Transportasi Kota Tainan mengingatkan bahwa menggunakan kendaraan yang dirakit di atas jalan raya memiliki resiko berbahaya. Warga jangan sekali-kali melakukan perakitan kendaraan agar tidak didenda.